Baik, selamat pagi anak-anak kelas 8, Pagi, utamanya kelas Bu. 8A, B, C, D, E, F. Untuk info absen online, nanti akan saya share di kolom chat ini ya. Jadi yang sudah masuk ke Zoom, nanti bisa mengklik link kolom absen di sini ya. Oke, Bu. Karena mencegah seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, anak-anak yang tidak hadir di Zoom, ada jumlah absen lebih banyak daripada yang hadir di Zoom. Nah, seperti saat ini yang sudah hadir 31 anak sambil menunggu 3 orang yang sedang saya admit. Dan kalau bisa, pada saat kalian menggunakan Zoom, ingat menggunakan nama ya, identitas. Karena ini direkam secara otomatis, jadi identitas semakin lengkap semakin baik. Nah, ini sudah ada contoh 8C_12_Kalista. Oke, bisa dicontoh juga. Ada Devani_30_8A. Baik anak-anak, setelah lama libur panjang ya, semoga kalian masih tetap semangat belajar dari rumah. Utamanya untuk pertemuan tatap muka jarak jauh seperti saat ini adalah pertemuan ke-8 untuk mata pelajaran informatika. Nah, nanti bagi yang izin, sakit, tetap mengisi absen online, hanya memilih pilihan kehadiran ya pada saat absen online. Tapi kalau sudah bisa hadir seperti ini, Anda silakan mengisi hadir. Terima kasih sudah bergabung pada pembelajaran tatap muka pada pagi ini. Bagi yang tidak mendengar suara saya, boleh open mic ya. Saya akan mulai share screen karena waktu kita hanya 40 menit di Zoom. Jadi hari ini saya akan membagi tugas dulu ya. Bisa terdengar suara saya ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Bisa. terima kasih. Sebentar, saya cari materi saya dulu. Baik, sudah nampak di layar kalian? Hari ini kembali kita akan masuk ke bab 3. Kalau kalian sudah pegang modul dan nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang luring ya. Kalau kalian punya kontak atau ketemu di jalan atau berdekatan rumahnya tetangga, bisa dikontak yang belum mengambil LKS yang kemarin luring supaya diambil dan bisa belajar dari rumah. Kita akan lanjut bab 3. Di sini judulnya adalah dampak sosial informatika. Dari kata dampak ini adalah akibat ya. Akibat sosial. Jadi pengaruh-pengaruh secara sosial karena kita adalah manusia, bukan individu yang bisa hidup sendirian. Jadi ada perlu bantuan orang lain. Itulah istilah sosial dikaitkan dengan pelajaran informatika. Apa saja kompetensi dasarnya? Mengenal lebih dalam perkembangan komputer dan teknologi yang mengubah kehidupan sehari-hari. Kemudian juga mengenal media sosial dan dampaknya. Saya yakin anak-anak kelas 8A, B, C, D, E, F sudah mahir ya, sudah biasa, sudah familiar menggunakan media sosial. Kemudian memakai media sosial dengan baik dan berguna dengan memperhatikan privasi dan hak orang lain. Untuk tugas di akhir nanti tentu ada penggunaan media sosial ya. Anda harus membangun atau membuat media sosial. Ada yang tahu mungkin contoh-contoh media sosial sebelum saya pembahasan lebih lanjut? Karena di era digital sekarang saya yakin ya pada sudah menggunakan media sosial. Boleh open mic-nya? Pengeras suaranya diaktifkan. Instagram, Bu. Ya, Instagram. Instagram benar. Devani. Facebook, Bu.
Facebook. Juni Facebook, betul. Nah, baru 2 disebutkan. Yang lain? WhatsApp, WhatsApp. Iya, WhatsApp juga adalah media komunikasi smartphone ya, berbasis smartphone. Ada juga WhatsApp web, berbasis web. Itu adalah media sosial yang sudah bisa digunakan untuk mengirimkan file. Bukan hanya media komunikasi sebatas SMS saja, tapi bisa mengirimkan video, bisa mengirimkan dokumen, seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi, Ibu lanjut ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 3, yaitu mengenal perkembangan komputer dan teknologi, kemudian mengenal media sosial dan dampak menggunakan media sosial dengan bijak. Yang terakhir ini yang perlu kita renungkan, kita praktekkan dengan baik, sehingga kita tidak sembarangan, ya, walaupun di dunia maya. Nah, kemudian anak-anak yang sudah aktif di Zoom, nah tolong lebih tertib ya. Pada saat Anda menyimak, Anda harus open kamera. Jangan sampai nama saja masuk, tapi Anda tidak menyimak pelajaran saya. Silahkan semua open kamera, duduk dengan baik sebelum pembelajaran dimulai. Nanti akan saya buatkan aturan-aturan ke depannya ya. Tidak boleh sambil tiduran gitu ya, berjalan atau melakukan aktivitas lain selain menyimak. Karena durasi kita hanya 40 menit ya untuk belajarnya, penyampaian materi hanya 20 sampai 25 menit maksimal. Itu harapan saya. Ingat sekali lagi karena ini terekam, silakan Anda di depan kamera, duduk yang baik, menyimak pelajaran dengan baik. Oke, sesuai dengan materi di modul, poin kita ada A ya. Kita mulai dari poin A, alat-alat yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ada berapa alat anak-anak? Kalau di modul kalian di sana ada 4 alat, bukan? Telepon, radio, televisi, dan komputer. Dari kata telepon, televisi. Nah, ini ada kata tele. Tele artinya jarak jauh. Phone dari suara ya. Nah, kemudian bisa mengakses, mengirim, menerima suara dari jarak jauh. Sedangkan televisi itu juga adalah jarak jauh kata telenya. Visi, vision. Penglihatan gitu ya, media gambar. Bisa mengirim dan menerima gambar dari jarak jauh. Kemudian ada teknologi radio dan juga komputer yang sekarang sedang populer. Nah, ini adalah alat-alat yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada telepon. Sini ada gambar ya, mulai dari yang zaman dodol, jadul gitu ya, zaman dulu, sampai dengan yang kekinian, tombol-tombol, bentukannya juga mengalami perubahan ya. Telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat. Jadi dia membutuhkan tenaga listrik ya dan juga kawat. Karena ini merupakan perkembangan dari teknologi telegraf. Kalau kalian baca sejarah-sejarah perkembangan alat komunikasi. Untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya. Jadi tidak dapat saling tatap muka ya dengan telepon yang ini disebut dengan PSTN. Telepon rumah, public suite telepon network, jaringan telepon umum. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon, sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Sumber ini saya ambil dari Wikipedia. Kalian juga bisa cek nanti ya. Kemudian radio. Radio. Ini sudah mulai ditinggalkan mungkin dengan anak-anak remaja seperti kalian yang sekarang lebih banyak penggunaan media sosial gitu ya, seperti channel YouTube,
Instagram, banyak yang ke audio visual gitu ya. Kalau radio ini cenderung hanya ke teknologi audio aja, suara. Dari bentukan atau tampilannya bisa dilihat ya, ada antenanya di sini. Jadi radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi. Elektromagnetik gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut. Nah, jadi bagi yang suka menyimak radio, ini hanya berbasis audio saja, suara, ya masih analog. Nah, kemudian diterjemahkan, diudarakan gitu ya, sehingga bisa disimak oleh banyak orang. Kemudian alat komunikasi berikutnya ada televisi. Nah, di rumah-rumah pasti banyak ya televisi. Kalau tadi radio atau telepon rumah sudah mulai ditinggalkan, tapi televisi saya rasa masih ya ada yang menyimak, apalagi orang tua kalian adalah generasi televisi ya. Kalau kalian saya yakin hanya memutar YouTube saja sudah cukup, semua informasi update bisa disimak. Nah, apa itu televisi? Sering disingkat dengan kata atau istilah TV. Sebuah media telekomunikasi, ingat kata tele. Tele artinya jarak jauh ya, komunikasi jarak jauh. Terkenal nih, berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Baik itu yang monokrom, hitam putih, nah ini sudah tidak ada lagi ya, maupun berwarna. Nah, tentu yang berwarna. Kalau generasi saya, waktu SD dulu masih menyimak atau masih punya TV yang monokrom, hitam putih. Jadi nggak ada full color gitu ya, kurang asik ditonton, kurang nyata. Penggunaan kata televisi sendiri juga dapat merujuk kepada kotak televisi, acara televisi, ataupun transmisi televisi. Nah, banyak sekali acara-acara menarik, program-program tayang juga yang disiarkan melalui televisi. Contoh kalian juga belajar melalui TV edukatif, ya nggak? Kalau kalian rajin mengakses rumah belajar, selain ada TV edukatif juga ada radionya. Walaupun itu semua harus diakses menggunakan internet. Nah, kemudian komputer. Ini tidak asing lagi buat kalian kelas 8. Sewaktu kelas 7, kalian sudah berada di laboratorium komputer di lantai 2 tepatnya ya, bersama saya. Kita latihan mengenal, mengoperasikan komputer sampai mematikan komputer. Apa sih komputer? Menurut Wikipedia, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, perhitungan matematika yang sulit ya, dengan atau tanpa alat bantu. Jadi nggak perlu lagi kita menggunakan kalkulator. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Kalau dulu komputer merupakan alat perhitungan, sekarang komputer sudah bukan lagi alat perhitungan ya, tapi bisa melakukan multitasking. Multi artinya banyak, tasking itu tugas pekerjaan dengan bantuan software-software khusus tentunya. Kemudian, mari kita simak lagi poin A sudah selesai ya. Apa tadi? Poin A, alat-alat yang berhubungan dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita beranjak ke poin B. Poin B ada perkembangan komputer. Nah, karena kita adalah informatika yang lebih banyak mengupas tentang komputer, tentu pembahasan di sini akan lebih mendetail, lebih rinci mengenai komputer. Dimulai dari definisi, pengertian, arti komputer,
jenis-jenisnya dan dari generasi ke generasi. Jadi komputer itu tidak hanya satu model, satu tipe, tapi dia juga ada generasi, berevolusi, mengalami perkembangan. Nah, apa saja perkembangannya? Mari kita simak sama-sama. Ya, saya harap sampai 2 poin aja hari ini, poin A dan poin B. Di poin A, definisi komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data. Ingat, karena komputer itu terdiri dari prosesor ya, Central Processing Unit atau CPU. Tugas utamanya adalah pengolahan, mengolah data. Menurut prosedur yang telah dirumuskan. Tadi di atas sudah saya beri ya definisinya. Jadi kita bisa lanjut kepada poin yang kedua, jenis-jenis. Nah, di sini kurang jelas ya. Sebentar saya zoom dulu. Oke, terlalu besar ya. Jenis-jenisnya. Ya, di sini nampak ada yang kalian tahu selama ini PC. PC atau PC, kepanjangan dari personal komputer. Yang mana personal komputer ini ya? Di sudut kanan atas ini adalah personal komputer. Jadi jenisnya banyak sekali nih yang ada yang terlihat pada layar kalian. Ada 14 di sini ya. Mari kita simak sama-sama. Kemudian yang kedua ada desk note. Nah, desk note artinya komputer yang diletakkan di atas meja kerja. Ya, ini. Bisa terlihat ya, 2 dari bawah ini adalah desk note. Bentuknya seperti ini. Memerlukan meja. Sebenarnya semua PC ya memerlukan alas, tapi istilahnya ini adalah desk note. Kemudian ada laptop. Nah, ini di pojok kanan bawah tidak asing bagi kalian untuk melihat tampilan dari desktop. Nah, mohon yang menyimak jangan ikut mencoret-coret layar ya, sehingga menghalangi tampilan layar. Cukup disimak saja. Kemudian kita lanjut notebook. Nah, notebook, nah ini bentuknya hampir serupa dengan laptop, ya. Notebook adalah komputer jinjing sama dengan laptop. Kalau laptop di atas pangkuan istilahnya ya. Kalau notebook ini adalah komputer jinjing yang digunakan untuk bekerja, bisa dibawa kemana-mana sama dengan laptop, hanya ukuran layar, ketebalannya gitu ya, sama berat ringannya. Semakin ke sini semakin tipis, semakin ringan, semakin multitasking gitu. Kemudian ada netbook. Nah, nih, netbook fungsinya biasanya untuk istilah net itu untuk berinternet. Dari spesifikasinya lebih rendah dari notebook dan laptop karena fungsinya untuk mengakses internet. Jadi software-software yang tersedia juga biasanya paling hanya browser dan Office saja sudah cukup. Tidak bisa mengisi aplikasi-aplikasi yang berat, apalagi gamers. Ini nggak cocok ya untuk netbook. Yang ada sub notebook, bagian dari notebook ya. Sub notebook ini lebih simple, bagian terkecil dari notebook. Kalau tadi di poin 4 ini ada notebook, sub notebook. Jadi dia lebih bagian anaknya dari notebook. Palm top. Palm top adalah, palm itu adalah telapak tangan ya. Jadi sebesar telapak tangan. Top di atas, diletakkan di atas telapak tangan. Nah, ini biasanya sama seperti PDA yang ada di modul kalian ya, personal digital assistant. Ini dulu kalau eksekutif muda menggunakannya untuk mencatat agenda-agenda kerja, jadwal-jadwal pertemuan yang membantu mengingatkan atau reminding mereka dalam bekerja. Yang ke-8 ada PC tablet. Nah, tab, sering disingkat dengan tab. Nah, ini tab, ini juga dari ukurannya
hampir semonitor notebook atau netbook ya, 8 inch, 7 inch, 5 inch, ada yang fungsinya hanya bisa beroperasi seperti PC atau fungsi. Bisa digunakan juga untuk telepon, tapi cukup menutupi wajah Anda tentunya ya, karena besar layarnya yang cukup menutup area wajah pipi Anda gitu ya, kurang praktis atau simpel. Biasanya ini dipakai juga untuk game gitu ya. Kemudian ada rugged laptop. Nah, rugged laptop ini kalau dilihat bentuknya seperti ini ya, rugged laptop. Saya tidak pernah secara pribadi menggunakan rugged laptop. Memang ini sejenis komputer jinjing yang bisa dibawa kemana-mana juga. Fungsinya masih sesederhana dari... Halo. Ada suara masuk ya. Siapakah? Ada yang mau bertanya? Halo, halo. Baik, kita lanjutkan. Kita masih punya waktu 23 menit. All-in-one PC. Nah, all-in-one PC artinya seperti yang kalian gunakan di lab komputer. Tidak ada lagi CPU. CPU-nya sudah include pada layar. Itu all-in-one. Ya. Jadi hanya kalian bisa melihat monitor, kemudian juga keyboard. Saat kalian praktek kemarin kelas 7 juga di layarnya itu di baliknya bisa menggunakan CD-ROM drive ya, atau DVD-ROM drive. Artinya itu all in one. Semua kebutuhan yang ada ditempelkan pada CPU juga disatukan di layar. Dia ada server. Nah, ini bisa dibayangkan server itu luar biasa memerlukan tempat ya. Server adalah komputer yang melayani klien. Sama seperti sekarang kalian menggunakan atau mengakses aplikasi Zoom untuk pembelajaran jarak jauh, tentu ada request kepada server. Jadi server itu adalah komputer yang melayani klien. Sekarang posisi kita adalah sebagai klien. Mainframe ini adalah komputer yang sangat besar yang bisa mengisi seluruh ruangan. Karena ukuran komputer telah berkurang sementara kekuatannya ditingkatkan. Mainframe ini di perusahaan besar ya, misalnya Telkom. Nah, operator seluler pasti harus memiliki mainframe. Ini ada superkomputer. Superkomputer ini adalah kalau kita lihat berharga ratusan ribu bahkan jutaan dolar katanya ya, ini di modul. Tapi saya sendiri belum pernah melihat. Meskipun beberapa superkomputer adalah satu sistem komputer, sebagian besar terdiri dari beberapa komputer kinerja tinggi yang bekerja secara paralel sebagai sistem tunggal. Superkomputer paling terkenal adalah dibangun oleh Cray Supercomputer, namanya super gitu ya, berarti besar ya, membutuhkan ruangan tempat yang besar untuk meletakkannya. Kemudian wearable computer, wear bisa digunakan, dapat, able, dapat, wear digunakan. Ini contohnya, kemarin lagi tren jam AIMO, tahu ya? Saya rasa beberapa di antara kalian mungkin menggunakan mulai dari yang KW sampai yang ori karena ya anak-anak saya juga ikut nagih ya. Karena ini selain bisa untuk telepon, ada GPS-nya, kemudian juga bisa untuk video call gitu ya. Ada kamera akses walaupun dia hanya VGA pikselnya, kerapatannya. Nah, ini juga dikatakan komputer yang bisa dibawa kemana-mana, bisa digunakan. Bahkan bisa digunakan sambil berolahraga, seperti mengukur detak jantung, tekanan darah, kemudian juga bisa untuk berapa jumlah kaki, ya langkah kaki kita sudah berjalan. Nah, ini untuk
dimatchingkan juga dengan perangkat smartphone kalian. Bagi yang sudah menggunakan akan lebih paham ya dengan maksud saya. Jadi gadget kalian nih saling terhubung satu sama lain. Itulah sekarang era digital ya, di mana saling terintegrasi. Luar biasa. Perkembangan komputer dari generasi ke generasi itu ada 4 generasi kalau kita lihat sejarahnya. Nah, sama seperti di modul pengayaan kalian ya. Sana ada generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan generasi 4. Masing-masing memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri ini yang harus kalian tahu, dan biasanya kalau ada lomba cerdas cermat, yang paling menonjol dari generasi ke generasi itu biasanya ditanya perbedaan fisik, ciri-ciri gitu ya dari setiap generasi komputer. Nah, dilengkapi juga dengan gambar di modul kalian. Untuk generasi pertama, nah ini saya tidak perlu bacakan ya. Generasi pertama itu ciri-cirinya ada yang tahu. Jadi masih menggunakan tabung hampa udara. Tabung hampa udara dalam istilah asingnya disebut vacuum tube. Sama seperti televisi itu kalau bisa dibayangkan sebelum ada TV flat itu ada televisi yang monokrom yang tadi saya bilang, yang kotak gitu ya. Atau ada juga yang berwarna tapi dia tabung, ada tabung di dalamnya. Mungkin di sini ada orang tua yang servis TV, pasti tahu jenis-jenis televisi atau yang sempat mengkoleksi dari sebelum televisi layar datar, LED, sampai dengan televisi layar cembung gitu ya. Nah, itu sama dengan layar dari monitor komputer di generasi pertama, ciri-cirinya adalah menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube tadi. Untuk generasi kedua, nah ini di sini dikatakan sudah menggunakan transistor sebagai pengganti dari tabung vakum, ya. Jadi lebih ramping, tidak lagi membutuhkan tempat yang lebih besar. Sedangkan ciri di generasi ketiga, nah generasi ketiga di sini cirinya apa? Penggunaan IC. Sering nggak mendengar kata IC? IC itu diidentikan dengan mesin. Jam tangan aja ada IC-nya. Kalau rusak, tidak mau nyala, tidak mau beroperasi, biasanya sama teknisi, serviser, dibilang, oh IC-nya rusak. Apa sih kepanjangan IC? Nah, di halaman 49 pada modul kalian sudah ada ya. IC itu adalah kepanjangan dari Integrated Circuit. Nah, itu ciri-ciri yang pertama ya. Jadi komponen-komponennya sudah mulai mengecil, perangkat-perangkat elektronik di komputer. Kemudian generasi yang terakhir, yang keempat, yaitu sudah mulai menggunakan mikroprosesor. Mikro itu kecil. Kalau tadi IC udah mulai kecil, mikro lebih kecil lagi. Prosesor adalah otaknya. Ya. Sehingga kalau kalian ikuti perkembangan prosesor, nah nanti tugas berikutnya akan ada, silahkan kalian dari sekarang dah mencari-cari ya. Mungkin minggu depan akan saya berikan tugas. Minggu depan akan saya share tugas untuk mencari perkembangan prosesor ya, dari awal sampai yang teranyar, terbaru atau sekarang. Nah, baik anak-anak, 35 menit sudah kalian memasuki Zoom ya. Sisa waktu kita 5 menit terbatas. Untuk poin C dan D kita akan bahas di tatap muka berikutnya ya. C, D, E gitu ya. Oh, sampai F lagi. Berarti masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk kita bahas. Ada yang mau ditanya? Sebelum saya akhiri, jadi hari ini kita hanya membahas 2 poin aja, dampak sosial informatika, tapi masih 2 poin. Ya, jadi nanti tatap muka 3 kali lagi baru selesai ya. Kita ambil 2 poin, tatap muka yang sekarang A, B,
tatap muka berikutnya C dan D kita bahas, dan tatap muka terakhir kita bahas poin E dan F. Nah, di sela-sela tatap muka akan saya berikan tugas. Silahkan kalian boleh browsing, boleh baca-baca buku yang sudah ada atau majalah, tabloid komputer mengenai perkembangan dari prosesor. Prosesor itu adalah otaknya komputer. Jadi kalian wajib mengetahui perkembangan prosesor. Apa itu prosesor, jenis-jenisnya, ya. Boleh dilengkapi dengan gambar, boleh. Nanti bisa diupload di Google Classroom masing-masing kelas. Ada yang mau tanya? Silahkan open mic. Oke, mengingatkan lagi kalau belum ada yang bertanya, poin A tadi kita sudah membahas tentang alat-alat yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ada 4 alat ya, diawali dengan televisi, kemudian ada radio, ada telepon juga, ada komputer. Kemudian kita mulai mengenal lebih dalam dari 4 alat-alat tersebut dan kita mengupas ke perkembangan komputer dari 4 alat komputer yang kita kupas lebih dalam. Mulai dari pengertian komputer itu sendiri. Nah, diingat ya, jenis-jenis komputer ada 14 di sini. Wah, ini ada yang baru mau masuk ya. Peratnya absen 24, kelas 8B. Baik, ada yang mau bertanya? Boleh open mic? Silakan kalian open mic. Bentar. Oke. Kalian bisa melihat kolom chat ya, di sana ada absen. Silakan kalian melakukan absensi. Waktu kita lagi 2 menit ya. Silakan buka kolom chat. Nah, itu link absennya. Bagi yang sudah hadir di Zoom, saya utamakan dulu untuk nge-share absen. Nanti di Google Classroom siang hari saya share. Ya. Jadi kan waktunya terekam juga ya di form itu. Artinya Anda join Zoom. Begitu siang hari berarti Anda tidak join. Tentu akan ada perbedaan